kamu harus pegang tiga prinsip ini. Jadi jadi wanita harus ambisius, niat. Semua hal di dunia ini nomor satu tuh niat. Tahu itu cuma duit aja gitu. Praktek dikecewain orang lain sesakit dan sekecewa apapun, tapi yakinilah kamu jangan sampai hilang satu. Ya susah memang jalannya, tapi tetap bisa kok. Kayak nggak mau ngerjain pekerjaan itu gitu. Mungkin Aku pernah. Dental Nova juga masih jarang kan, Dok? Kalau aku nggak jadi dokter gigi, aku mau jadi dancer. Halo guys, welcome to podcast ala-ala. Jadi sekarang kita kedatangan, lebih tepatnya mengundang Dokter Gigi Risa Mawar dari sebelah sini. Halo, boleh perkenalan dulu dokter? Boleh. Kenalin, nama aku Dokter Gigi Risa Mawaddah. Aku ownernya Dental Nova Klinik Gigi. Aku tinggal di Medan. Aku lulusan FKG USU tahun 2013. Udah berapa lama berarti mengelola Dental Nova? Dari aku tamat, aku langsung buka klinik. Berarti dari 2013 sampai 2025 itu 12 tahun. Oh, total 12 tahun ya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan ya terkait kehidupan sebagai dokter gigi itu gimana sih gitu. Mungkin seputar Dentist profesi life ya. Dentist life benar. Seputar profesi dan mungkin sedikit yang goal kehidupan pribadi gitu, nggak apa-apa ya. Tapi nggak terlalu pribadi tentunya gitu. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa sih yang membuat dokter waktu itu memutuskan untuk menjadi dokter gigi? Flashback nih ya berarti. Iya, Coba aku ingat dulu. Pada saat itu, berarti kenapa tamat SMA pengen ke dokter gigi ya? Iya, benar. Ya pertama memang orang tua ya. Namanya dulu, zaman dulu tuh kayaknya dokter itu, bukan zaman dulu sih, sampai sekarang kayak dokter tuh yang paling favorit ya. Iya, benar. Aku memang pengen jadi dokter sih, ada kepengen jadi dokter. Cuman dulu tuh kita kayak mindsetnya masih tahunya itu dokter umum doang ya. Kalau dokter gigi itu tahunya kayaknya hanya sebagian kecil yang memang pengen di dokter gigi gitu. Tapi aku memang awalnya pengen jadi dokter. Cuman dari sisi keluarga aku memang nggak punya background dokter. Memang baru aku pertama yang jadi dokter ya. Jadi pada saat aku bilang sama orang tua aku mau jadi dokter dan orang tua setuju, orang tua motivasi aku banget. Dan mereka bilang, why not dentist gitu. Kenapa harus dokter umum gitu. Kayak udah banyak gitu. Iya, maksudnya why not you try be a dentist gitu. Kenapa dentist ya? Aku mikirnya masih kayak dentist tuh cuma gigi pak gitu. No, it's not just about teeth. It is kenapa Ica nggak mikir, kalau aku kan dipanggil Ica ya dulu pas masih kecil sampai sekarang sama keluarga Ica. Kenapa Ica tuh nggak mikir mau ngobatin gigi papa gitu. Karena emang dari situ aku berpikir, iya juga ya, kan kita kalau kita mau jadi orang yang berguna tuh diawali dari keluarga kan. Terus aku mikir, oh berarti papa maunya aku dentist ya gitu. Iya, papa mau Ica ngebenerin gigi papa gitu. Karena gigi papa aku tuh berantakan banget. Termasuk gigi adik aku juga. Jadi kayaknya cuma gigi aku tuh yang bagus di keluarga dan mereka bilang, iya obatin dong gigi kami biar bagus. So, oke, I will be try. Ya, aku akan mencoba untuk jadi dentist dan aku kebetulan juga di saat aku lulus itu ada jalur undangan, ada kesempatan untuk jadi dentist dan alhamdulillah juga nilai-nilai raport aku memadai untuk nyoba dentist. Alhamdulillah dapat undangan FKG gitu. Ya udah aku jadi sekolah di jadi atas ridho orang tua itu besar juga ya. Iya, memang benar itu. Kita harus dengar kata orang tua gitu. Benar. Mitos atau fakta? Jadi dokter gigi harus punya banyak duit dulu. Oh, mitos banget. Gimana tuh? Jadi dokter gigi itu nomor satu harus punya niat dulu. Niat ya. Guys. Niat. Semua hal di dunia ini nomor satu niat. Jadi kalau kita udah punya niat, itu pasti akan dikasih jalannya sama Allah. Dikasih kemudahan, baik itu rezekinya, baik itu jalannya lancarnya
menuju ke goals-nya itu pertama niat. Jadi niat itu aku udah gede, aku tuh harus tamat cepet, baik dari SKG-nya, SKG atau dari DRG-nya, aku tuh memang udah ada diniatin di dalam hati harus cepet tamat gitu. Cuma memang aku nggak pernah niatin di dalam diri aku tuh aku akan menambahkan diri aku dengan segala cara. Ya, kalau bisa dibilang ya tadi pertanyaannya kan soal harus banyak duit itu kan rentan dengan menghalalkan segala cara supaya jadi dokter gigi ya. Enggak sih, pada saat itu aku tuh boleh percaya nggak percaya tuh masih naik angkot kuliah yang rumahku di ujung sana, di Krakatau sana, naik angkot ke Padang Bulan tuh sampai 2 kali nyambung. Dan itu aku jalanin dari aku kuliah sampai aku mau koas loh, jadi sekitar 4 tahun tuh aku naik angkot. Kalau udah terburu-buru itu aku naik becak mesin. Kalau di Medan ya tahu ya becak mesin. Jadi mamaku tuh buat langganan becak mesin. Kalau aku telat itu tukang becak mesin udah on time di depan, aku tuh langsung dikebut ke kampus. Jadi nggak pernah tuh istilahnya harus punya mobil mungkin atau kayak harus punya uang tabungan banyak, enggak. Jadi kalau cerita uang aku aja soal transportasi seperti itu ya, transportasinya. Lalu kalau soal uang sekolah, karena tadi aku udah bilang aku jalur undangan tuh aku pada saat 2008 tuh masih 500.000 sebulan. Itu sangat-sangat murah sih. Paling iya ada biaya-biaya di koas ya. Koas itu kan kita membiayai pasien juga, membiayai alat-alat kita, bahan kita, bahkan juga untuk kita ke klinik itu ada yang harus kita bayarkan setorannya. Paling di situ gitu. Cuman yang pandai-pandai sih, nggak semua aku bayarin pasien itu harus kayak beli dari calo. Kalau kita dulu banyak calo, SKG aja banyak calo untuk supaya cepat dapat pasien. Jadi solusinya itu mungkin ya jangan cari dari calo, tapi kita cari ke sekolah-sekolah. Bangun koneksi gitu ya. Iya, jadi cari teman-teman yang memang mau ke sekolah, kita nimbrung. Jadi kita dapat pasien itu nggak kita bayar, kita memang ngerjain pasien itu dan pasien itu butuh kita. Jadi paling uang itu aku banyak beli di alat aja, memang yang memang wajib punya alat itu pun bisa diakali juga dengan nggak usah harus baru sih. Kita kayak sama senior dok atau kak, aku pakai dong alatnya gitu. Jadi bisa sih, nggak mesti beli baru. Jadi itu mitos. Jadi kan itu pas zamannya dokter kan udah berapa tahun yang lalu nih. Kalau untuk sekarang mungkin kan naik tuh harganya. Apakah orang-orang yang maksudnya punya privilege nih juga nih kan? Kan True ada blood. True blood. You mean true blood? I don't know. Iya, you mean true Ya blood. maksudnya kalau yang privilege gitu apakah kan kadang-kadang bisa menyingkirkan orang yang tidak mempunyai privilege gitu loh. Memang zaman sekarang itu true blood itu ya di atas ya. Iya, berarti persaingan lebih real juga. Iya, lebih real. Ya dimudahkan, mereka pastinya lebih dipermudah ya, karena jalan mereka itu juga udah ada jalannya. Nah kalau kita yang magel-magel ini, ya memang nggak ada hubungan sama sekali dengan kedokteran, nggak dari riwayat keluarga dokter, ya susah memang jalannya, tapi tetap bisa kok. Tetap bisa. Berarti motivasi untuk niat tadi sama ya usahalah gitu, cari cara-caranya gimana. Penting niat dan kita seriusin itu gitu ya. Jadi nggak yang magel tuh masih ada kesempatan ya, asal dia mau berusaha aja. Oke. Untuk perjalanan klinik nih, perjalanan Dentalova gitu. Selama 12 tahun ini benar-benar naik turunnya tuh sekerasa itu atau kayak gimana? Pernah berhenti sejenak gitu nggak, tutup apa gimana, atau kepikiran gitu mau tutup dalam 12 tahun gitu? 12 tahun ya? Pastilah. Kayaknya semua pengusaha juga, semua owner juga pasti ngalamin pasang surut ya. Bedanya mungkin orang lain tuh support tim ya, ada tim. Nah, aku tuh memang benar-benar self diri sendiri sih semuanya. Jadi pasang surutnya itu terutama di 5 tahun pertama lah ya, karena kita juga baru branding ya, baru punya nama gitu, bingung mau gimana cara supaya dikenal ke orang gitu. Jadi sempet kayak nggak banyak pasien itu di tahun-tahun pertama, tapi
aku tetap cari wawasan nih, apa ya gitu yang bisa mendobrak supaya dikenal nih klinik Dentalofa gitu. Jadi di saat seperti itu aku coba cari-cari info dari mungkin sosial media. Nah, jadi sempet aku kayak masukin ke promo-promo di Medan ini. Dulu namanya Deal Medan, dulu ada juga promo-promo seperti di Medan Talk atau di mana. Nah, jadi pasti ya di saat down. Cuman aku tuh pernah pernah ikut uh, training di salah satu instansi di Medan ini. Jadi aku tuh inget satu tuh kata dia, uh, apa kunci usaha supaya tetap lanjut dan nggak bangkrut ya atau nggak gulung tikar gitu. Jadi peserta itu semua pada jawab itu macam-macam ya. Ya. Ada yang bilang lo harus ningkatin mutu, ya. Ada yang bilang lo harus murahin harga gitu. Ada yang bilang lo harus kasih diskon sebesar-besaran, lo harus kasih model yang cantik gitu. Jadi semua jawab, tapi ternyata semua salah. Dan jawabannya itu satu aja. Apa kunci usaha itu supaya lanjut dan gak untung adalah jangan tutup. Oh, Jangan tutup. jangan Jangan tutup. tutup. Hanya itu jawabannya. Aku tuh kayak terketuk gitu. Jangan tutup itu maksudnya walaupun apapun yang terjadi, bukalah itu usahamu. Walaupun udah kena rugi. Walaupun kena rugi, tetap buka. Jangan tutup. Tapi lo cari ide gitu. Oh iya. Yang paling kenanya itu jangan tutupnya ini kalau di dunia praktek gigi ya. Jam buka dan jam tutup. Jadi kita tuh sering kan kayak nggak ada pasien lah tutup gitu. Atau nantilah belum ada pasien bukanya agak ditelat-telatin gitu. Mungkin yang Dentalofa itu buka jam 11 sampai jam 8 malam. Karena mungkin nggak ada pasien nih reservasi jam 11, lo buka jam 1 aja lah kita gitu. Atau kayak nggak ada pasien tutup jam 5 lah gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya, jangan tutup. Walaupun pasien lo nggak ada di pagi, walaupun pasien lo nggak ada di sore, buka, ikutin jadwal lo. Itulah disiplin diri lo gitu. Mau cuma satu yang datang ya buka, jangan tutup. Gitu. Pasang surut Dentalofa itu ada, cuman aku inget tuh kata si training itu, jangan tutup gitu. Buka aja klinik ini, mau lo lagi down, mau lo lagi tadi dental blues kayak apa kayak istilahnya, jangan tutup. Lo nggak punya passion, lo kasih kerja orang lah untuk di situ, tapi jangan tutup gitu. Lo lagi down, lagi nggak pengen kerja, jangan tutup. Lo kasih orang, misalnya dokter lain cari untuk ngisi tempat duduk lo yang lagi dental blues itu. Jangan pernah berpikiran untuk nutup. Gitu. Jadi ya kuncinya Dentalofa itu sebenarnya 12 tahun kenapa buka karena nggak tutup. Karena nggak pernah tutup. Ya buka tiap hari buka gitu. Walaupun nggak ada pasien buka aja gitu. Berarti nih dokter buka Dentalofa 12 tahun. Dengan dia nggak pernah tutup itu. Tapi kan nggak ada tim nih. Berarti manajemen semua dokter yang pegang semuanya. Pokoknya segala macam urusan, bahan, alat semuanya dokter tuh. Berarti sesanggup itu berarti untuk mengurus semuanya, kayak nggak kepikiran untuk aku kasih manajemen aja lah gitu. Sejauh ini masih sanggup. Hanya saja aku sudah mulai melihat nih tuntutan di dunia kedokteran gitu memang makin berat sih gitu. Dan aku nggak boleh takabur juga, lo sanggup sendiri nggak boleh. Jadi memang sepertinya dari tahun ini ya itu Dentalofa udah mulai kayak buat peraturan-peraturan baru dan membuat gebrakan-gebrakan baru ya, seperti kami ya buat konten atau sebagainya. Itu sebenarnya salah satu cerminan aku tuh sebenarnya udah nggak sanggup sendiri sih. Jadi aku tuh udah rekrut walaupun tim kecil-kecilan ya untuk bisa buat konten. Karena kan nggak mungkin aku buat konten sendiri ya, aku modelnya aku yang buat konten nggak mungkin ya. Jadi untuk sekarang tuh aku udah lebih open minded sih. Inovatif lah. Inovatif dan open minded. Ya udah mulai rekrut tim sih sekarang gitu di dunia mungkin digital marketingnya gitu. Lagi ngerjain itu sekarang gitu. Ya doain ya semoga kami bisa seperti klinik yang lainnya yang sampai pasti gede sih, banget itu. Pasti. Oke, ini langsung ke pertanyaan yang agak dalam tapi nggak terlalu dalam sih. Dalam banget ya Allah. Nggak. Pernah nggak dalam 12 tahun berkarir di dokter gigi
ngalami kayaknya bisa dibilang dental blues gitu mungkin kan, kayak nggak mau ngerjain pekerjaan itu gitu mungkin. Oke, kok dental blues ya, seperti baby blues ya berarti ya, kayak ada mental health di dalamnya berarti nih ya. Oke, kita bicara mental health nih berarti. Aku pernah ngerasain itu. Pernah. Jadi pada saat itu mungkin tahun 2021 2022 ya. Ya namanya juga manusia ya. Beri berbagai macam ujian. Jadi aku pada saat itu lagi ada masalah memang di keluarga ya, atau masalah yang menguras tenaga dan energi pikiran juga. Nah itu memang lumayan membuatku semangat untuk praktek itu turun. Nah, sampai akhirnya tuh memang bener-bener kayak aku nggak mau praktek gitu. Aku kayak lagi mempertanyakan diriku, sebenarnya aku mau nyari apa aku nyari uang atau aku nyari kebahagiaan. Juga kenapa aku harus seperti ini? Mungkin masa pendewasaan juga kali ya, telat kayaknya dewasanya di 2000. Jadi pada saat aku lagi ada masalah dan aku down, lalu aku nggak semangat ngapa-ngapain, lalu aku bener-bener mengerjakan pasien tuh kalau bisa nggak usah gitu, aku bakal mengalihkan ke yang lain gitu. Nggak tahu ya, mungkin itu dinamakan dental blues ya. Iya, bisa. Ya, Karena faktor eksternal dan memang lagi nggak sehat jiwa raga aja mungkin ya. Gitu. Cuma nggak lama-lama sih gitu, karena memang dentist itu kan passion ya. Aku juga passion aku tuh di dentist, jadi aku pada saat itu coba share ke mungkin yang lebih berpengalaman di bidangnya, lalu dia kasih semangat balik, kayaknya aku beberapa bulan udah balik lagi sih gitu. Ya bisa. Kalau udah passion tuh memang susah ditinggalin ya. Iya, passion itu susah ditinggalin. Apa aktivitas atau hobi yang dokter jalanin nih untuk melepas penat sebagai dokter gigi? Oh iya, sesuka-sukanya ya, sepassion-passionnya kita sama kegiatan kita tuh pasti ada titik jenuh ya. Titik jenuh itu bagaimana menyiasatinya, berarti gitu ya. Kalau aku pribadi berarti kita cerita hobi nih. Ya, aktivitas atau hobi iya, gitu. aktivitas dan hobi yang membuat kita tuh bisa recharge lagi kan. Iya, ya, benar. Semangat lagi. Aku tuh sukanya nomor satu itu workout ya, kayak olahraga. Nah, olahraganya itu aku sukanya yang happy. Jadi olahraga yang happy menurutku tuh kayak dancing seperti Zumba. Nah, itu aku suka Zumba. Lalu body combat. Pokoknya yang banyak pergerakan, yang banyak mengeluarkan kalau kita olahraga kan kita keluar hormon bahagia ya. Iya, katanya. benar. Itu real gitu. Jadi memang. setiap aku olahraga itu aku tuh lebih happy, lebih ceria, lebih cheerful, lebih semangat, itu real. Jadi jangan malas olahraga. Walaupun lu cuma dancing doang, ya. Tapi jangan langsung tiba-tiba juga olahraga, bisa cedera kan. Jadi ada prosesnya. Kayak pemanasan, lalu mulai olahraga. Jadi aku nomor satu olahraga. Ya, aku suka olahraga. Ya mungkin yang kedua ya belanja ya, namanya juga mama dan namanya juga ibu-ibu wanita itu belanja. Aku suka belanja. Kalau nih dokter tidak menjadi dokter gigi, kemungkinan bidang apa yang bakal dokter pilih dan mengapa? Kalau aku nggak jadi dokter gigi, aku mau jadi dancer. dancer, full time dancer atau back dancer? Terserah, yang penting gue ngedance. Ya pokoknya aku yang penting ngedance. Jadi aku tuh memang suka sih sama dance. Dari aku kecil itu aku selalu ikut ekskul tuh tari. Jadi tari tradisional itu selalu ikut. Baik aku kemarin pernah tinggal di Surabaya, pernah tinggal di luar Medan, itu aku tetap ikut dan belajar tari tradisional gitu. Nah itu aku SMA tuh yang terakhir tuh dapat juga juara 1 ya, tari persembahan begitu. Jadi memang kayaknya selain dokter gigi aku tuh passionnya di dancer. Jadi kalau ditanya pengen jadi dancer, selain bisa olahraga ya, dengan dance kan olahraga juga ya. Ya kita senang olahraga, sehat, dapat happy-nya, dapat hobinya juga. Benar. Kan dokter udah berkeluarga ya.
Oke. Gimana caranya dokter mengatur waktu nih buat keluarga, teman-teman, ngurusin pekerjaan, apalagi punya klinik kan, harus diurus Oke. juga gitu. Gimana cara bagi waktunya? Bagi waktu ya harus tahu mana yang prioritas lah. Hmm. Jadi aku tuh diajarin sama orang tua, sama ayahku tuh di saat memang ada bukan hanya priority di siapa yang diutamain ya, tapi juga pada saat nanti ada masalah, kamu harus pegang tiga tiga prinsip ini. Jadi buat mungkin papaku lihat juga ya, pasti setuju di sana. Jadi dia bilang itu yang pertama prioritas itu adalah utamakan yang penting, penting, perlu dan bermanfaat. Jadi dari kalau yang tadi Vio bilang keluarga, teman, kerjaan ya. Kalau temen Ya, ya keluarga, teman, kerjaan, sama klinik ya. Intinya klinik, Iya, keluarga, klinik teman kerja. ya. Nah, sekarang yang penting mana? Yang penting itu keluarga dong, ya kan? Keluarga terutama anak, itu kan mau sekolah, kesehatannya juga, makanannya juga. Jadi nomor satu tuh anak, keluarga. Nomor dua itu baru klinik atau kerjaanku. Itu yang bermanfaat. Penting, perlu. Yang perlu tuh adalah klinik dan kerjaanku. Lalu yang soal temen, relasi, saudara, itu baru yang si bermanfaat tadi. Ya, kayaknya nggak usah kayak gitu, semua orang pasti setuju ya. Keluarga, kerjaan, baru teman atau relasi. Tapi ada juga kayaknya yang milih pekerjaan dulu sih. Iya mungkin ya. Mungkin beberapa. Kan ini kan Iya. dari sisinya dokter nih gitu kan. Iya. Dokter udah sebagai orang tua nih, udah punya anak 2 ya. Lucu-lucu lagi anaknya. Nah, sebagai orang tua nih, mana yang lebih prioritas? Apakah itu kesehatan anak-anak, misalnya gizi dan makanannya, atau lebih ke pendidikannya tuh diperhatikan secara detail gitu, diajak belajar segala macam. Kalau anak, kalau dia nggak sehat, dia mau belajar gimana kan? Ya, benar-benar. So, the first one is about health. Ya. Kesehatan adalah yang nomor satu. Ya, Pendidikan nomor dua. Ya. Kesehatan nomor satu. Jadi kalau dia lagi sakit ya nggak mungkin dia dipaksa sekolah, aku gitu. Kalau mama mungkin harus ayo sekolah, aku gitu. Enggak, aku enggak. Yang penting sehat aja, enjoy aja ngadepin dunia ini nak. Enggak, jangan semuanya harus. Ya lo nggak sanggup ya nggak usah gitu. Ya dijalanin aja. Nggak ada sebisa pressure mungkin. gitu ya? Pressure bukan nggak ada, ya dipantau lah gitu kan. Dia jangan sampai belok, misalnya jangan sampai dia nggak sesuai pada rencana kita juga kan, planning kita tuh dia seperti apa tetap. Cuman di saat dia memang lagi nggak mood mungkin, lagi nggak fit, ya aku bahkan nggak masalah sih, kita jalan-jalan aja 1 harian. Apa yang dokter anggap sebagai pencapaian pribadi terbesar, baik di dalam atau di luar profesi sebagai dokter gigi? Pencapaian terbesar ya. Aku tuh bangga sih sama diri aku bisa punya klinik di usia yang udah 12 tahun, walaupun mungkin ya kliniknya ya begitu ya, sebisa aku, maksudnya nggak yang kayak klinik orang banyak cabang atau gimana. Tapi aku udah bangga sih. Bangganya itu sebenarnya lebih ke ini aku bangun sendiri dari jerih payah aku dan nggak ada campur tangan orang lain, termasuk campur tangan keluarga itu nggak ada. Jadi memang aku tuh mendirikan klinik itu pure sendiri, nggak ada dibantu siapapun. Jadi aku rasa pencapaian terbesar aku ada memiliki Dentalova itu sebagai owner sih. Iya, berarti yang Real, mempertahankannya iya, tuh juga iya termasuk mempertahankan, bukan hanya mendirikan, mempertahankan di tengah gembar-gembor apa ya dunia dokter gigi ini ya, banyak persaingan ya, mungkin ya mempertahankan aku yang udah lama membuka klinik harus ikut tren baru, harus ikut zaman sekarang kayak mana. Itu tantangan besar sebenarnya untuk aku yang udah usia segini gitu. benar. Jadi goals-nya itu atau pencapaian itu ya aku sebagai owner klinik ini udah sangat-sangat ini sih aku rasa bersyukur dan puas sih gitu. Kok di luar kedokteran gigi? Dan kedokteran gigi, oke, mungkin mau spill sedikit. Iya boleh. Ya aku, ya alhamdulillah baru diterima sebagai CPNS. Oh iya. Di usia, Selamat dokter.
Di usia yang senja, nggak senja sih, di penghujung usia PNS aku diterima jadi PNS. Jadi ada pencapaian juga. Aku tuh ada sekitar 3 kali nyoba CPNS, tapi ternyata di penghujung usia baru diterima. Itu kayak pencapaian terbesarku juga sih gitu. Wah aku jadi PNS akhirnya gitu ya. Sekarang di Medan PNS kayaknya tetap ya harus bukan harus ya, sepertinya tetap masih di tahta tertinggi juga ya. Oh iya, masih. Iya, jadi rata-rata dokter gigi tuh pasti sebagian besar juga udah PNS. Dan aku baru pencapaian di tahun ini, alhamdulillah. Apa nih prinsip hidup atau moto yang dokter pegang teguh gitu dalam menjalani kehidupan? Dan sekiranya tuh mungkin ada prinsip yang berubah nih bertahun-tahun yang lalu, sekarang jadi berubah gitu. Keren nih pertanyaannya. Ya. Okay. Tapi satu nih. Yang pertama adalah apa prinsip hidup aku yang dipegang dari dulu sampai sekarang gitu. Iya, dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang dulu berarti ya. Dari dulu sampai sekarang. Oke. Jadi prinsip hidup aku tuh adalah kamu boleh dipijak-pijak orang lain, ya. Kamu boleh disakitin orang lain, kamu boleh dikecewain orang lain sesakit dan sekecewa apapun, tapi yakinilah kamu jangan sampai hilang satu, jangan sampai hilang harapan. Harapan itu harus tetap ada. Harapan itu bukan harapan ke orang lain ya. Kita nggak boleh berharap sama orang lain. Kita harus berharap sama diri dia sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Tetap kamu harus pegang teguh keyakinan dan punya harapan untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses gitu. Jadi walaupun dijatuhkan orang, disakitin orang, jangan sampai putus asa. Tetap bangkit, boleh sedih. Kita juga nggak boleh nggak sedih. Itu namanya fake ya. Itu namanya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Benar. Diri kita juga butuh berkabung. Tapi ingatlah jangan lama-lama. Mungkin dikasih spare beberapa hari, beberapa minggu, terserah lu mau ngapain untuk ngeluapin kesedihan lu. Tapi lu harus kasih batasan juga kapan lu berhenti untuk sedih. Jadi bahkan sedih itu dijadwal gitu ya. Bukan hanya lo hari ini ngapain dijadwal, enggak, sedih itu harus dijadwal. Enggak boleh enggak masuk ke jadwal. Dia tetap harus dijadwal. Masukkan, tapi lo kasih batasnya kapan nih aku harus berhenti. Dan pada saat jadwal itu datang, lo harus berhenti. Apapun ceritanya, apapun caranya, cari gitu. Lo bisa cari dari hobi, lo bisa cari dari teman-teman baru gitu kan. Lo bangkit lagi untuk merubah, mengutip puing-puing diri lo, jadi bangkit lagi. Mantap banget nih prinsipnya dokter Risa ya. Iya dong, harus sangat ambisius, sangat positif thinking. Kita harus ambisius. Jadi wanita harus ambisius, tapi tidak boleh lupa diri gitu. Tetap harus ambisius. Quotes hari ini nih ya, tetap ambisius tapi tidak boleh lupa diri. Oke. Good, ambisius itu baik. Sekarang yang berubah nih, prinsipnya dulu jadi berubah sekarang tuh ya lebih baik gitu, apa kira-kira? Oh iya, ini memang didapetinnya justru aku udah setua ini ya. Mungkin bisa dibilang aku dapetin prinsip ini tuh udah umur 30. Jadi prinsip yang baru aku dapetin itu bener-bener di usia aku 30 itu adalah self love. Jadi dulu aku tuh kayak orang-orang yang baru-baru tahu kerja ya. Tahu itu cuma duit aja gitu. Praktek, kumpulin duit. Uang tuh banyak masih kurang juga. Terus lo lupa sama diri lo. Lo lupa, lo nggak beli baju baru, lo nggak beli tas baru, lo nggak percantik diri lo. Jadi dulu gue gitu, aku tuh dulu taunya kerja anak-anak, banyakin duit gitu kan, punya rumah, mobil semua, tapi di dalam hati aku tuh berantakan dan nggak terurus gitu. So setelah umur 30 tahun dikasih juga ada ujian dari Allah pada saat itu yang membuat aku, oh ternyata maksud Allah tuh ini gitu. Ternyata aku tuh disuruh self love.
Kalau lu jangan kerja terus gitu, lu jangan terus-terusan kamu lu duit dong. Udah lu nikmatin aja duit lo gitu. Nikmatin udah saatnya untuk self love. Jadi di saat itu, detik itu aku memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang aku ambisiusin ya, kayak materi gitu. Tapi lebih ke lo mau ngapain, senengin aja diri lo. Lo mau ke Cari hiburan gitu perawatan diri, kayak lo mau belanja apa, abisin duit lo tuh gitu. Karena nggak lo habisin, kayak orang yang habisin. Itu real. Itu real banget ya. Kalau enggak lo habisin, akan dihabisin oleh orang atau bakal hilang duit itu. Jadi nikmatin. Tapi tetap aja nggak boleh lupa diri tadi ya. Jangan sampai kalap lu beli tas sampai 100 juta satu. No, beli yang masih terjangkau aja gitu ya. Nikmatin diri lo. Gitu. Oke nih, mungkin ini pertanyaannya last but not least ya. Kan tadi dokter bilang mau udah terima PNS ya berarti. Terus ini di Medan kan ya dok? Itu barengan sama Dentalova juga masih jalan kan dok? PNS ya? Iya. Aku kebetulan diterima di bagian yang memang akan kemungkinan besar ditempatkan di seluruh Indonesia sih. Jadi ada kemungkinan sih aku ninggalin Medan kayaknya ini. Oh, menarik ini. Tergantung penempatannya sih memang. Berarti belum penempatan. Belum sih. Dalam mungkin tahun ini juga keluar penempatannya di mana. Oke. Ini bakal jadi pertanyaan selanjutnya dan akan dilanjutkan di kemudian hari ya, guys. Oke, sekian podcast kita kali ini bersama Dr. Gigi Risa Mawada. Kita doakan semoga semuanya diberi kelancaran. Amin. Dan ditempatkan di tempat terbaik lah. Iya, penempatan yang terbaik. Ya. Amin. Doakan juga Dentalova. Ya. Oke. Dentalova gimana kelanjutannya kita bakal tahu di episode berikutnya ya, guys. Oke. Sekian. Bye. Terima kasih. Nice sekali. Curhat. Apa? Oke. Harus punya banyak duit. Harus punya banyak duit. Berarti di awal ya. Ulang. Prinsip hidup aku tuh iklan. Jangan tuh kakak. Belum sih. Mama pengen minum aja. Oh iya. Minumnya mana? Oh iya, ada dua sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Mereng gue ini. Oh iya. Mentong. Oke. Apalagi udah tau kak. Habis tuh kurasa. Iya udah habis kan? Iya. Podcast kita gitu. Oke, jadi ini akan berlanjut ya dok berarti gitu. Oke. Sekian kan? Iya. Udah ngerti sekali kita nih mah.